Ini teman-teman mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada agenda remedial tutorial pada kali ini. Saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf apabila agenda hari ini mengganggu aktivitas teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit ceramah-ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allazi asara rasulahu bil huda wa dinil haq yudhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa menyempatkan waktu untuk menghadiri Zoom meeting ceramah-ceramah pada siang hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam mari kita tetap curahkan kepada baginda alam kita, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW yang atas pengorbanan dan perjuangannya lah kita bisa merasakan nikmat iman, Islam dan ihsan pada zaman yang marginal saat ini. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, di mana ada keharusan individu dan individu yang lainnya untuk berinteraksi. Hal tersebut karena manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana sih berinteraksi dengan semestinya, atau bisa bilang bagaimana sih berinteraksi dengan tuntunan Islam yang baik dan benar. Nah, kita selaku manusia atau kita selaku individu mempunyai hasrat di mana kita itu ingin menampilkan yang terbaik atau kita ingin mempunyai value dari orang lain itu yang baik gitu. Terutama dalam berinteraksi atau bertemu dengan orang-orang yang baru, di mana kita mengharuskan diri kita untuk menyampaikan first impression yang baik. Nah, hal tersebut atau first impression itu dimaknai dalam dunia psikologi sebagai self presentation. Jadi dalam bersosial kita secara tidak sadar yaitu mempresentasikan diri kita sebaik mungkin, dan hal itu adalah hal yang alami menurut sudut pandang psikologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang apa saja yang harus dipersiapkan untuk berinteraksi sosial yang baik dan benar, dan bagaimana mendapatkan feedback dari interaksi sosial dan yang baik dan benar itu feedback yang baik melalui tinjauan esensi akhlak sebagai pedoman atau tuntunan yang menuntun kita dalam berinteraksi sehari-hari. Nah, secara umum akhlak itu diartikan atau kita tahu bahwa akhlak adalah budi pekerti atau akhlak adalah suatu perbuatan. Nah, tapi ada ungkapan yang menarik dari Ibnu Maskawi, seorang ulama yang masyhur dari Arab. Beliau mengatakan bahwa akhlak adalah suatu dorongan jiwa di mana manusia melakukan perbuatan itu tidak berlama-lama. Nah, Ibnu Maskawi ini ingin menyampaikan pesan bahwa akhlak adalah dorongan dari jiwa terhadap suatu perbuatan yang mana perbuatannya itu adalah perbuatan yang spontan. Jadi bisa dikatakan bahwa akhlak adalah seluruh perbuatan manusia atau seluruh yang dilakukan oleh manusia. Nah, dalam kaitannya dengan bagaimana kita berinteraksi dengan baik dan benar dengan orang lain, berarti kita harus memperhatikan bagaimana kita berbuat atau berakhlak kepada orang lain. Tentu pada konteks berinteraksi sosial, di mana kita ingin mendapatkan value dan feedback yang baik, berarti kita harus berbuat yang baik juga kepada orang lain. Atau bisa kita katakan dalam konteks ini, maka kita harus berakhlak yang baik kepada orang lain. Nah, Allah berfirman dalam surat yang bahwa kami telah mensucikan mereka, menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengaitkan manusia kepada akhlak
Nah, dapat disimpulkan dapat dua hal. Yang pertama, akhlak adalah suatu anugerah. Dan yang kedua, apabila kita mengamalkan hal tersebut dengan suatu kebaikan atau kita mengamalkannya dengan hal yang baik, maka kita akan mendapatkan balasan yang baik juga. Tapi sebaliknya, apabila kita mengamalkan hal-hal tersebut atau akhlak-akhlak tersebut dengan buruk, maka kita akan mendapatkan balasan yang buruk juga. Dan kita tahu juga bahwa akhlak terbagi menjadi dua bagian, yaitu akhlak terpuji atau akhlak baik dan akhlak yang tercela. Namun dalam konteks sosial tentu kita akan menerapkan akhlak yang baik. Dengan demikian, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, terutama dalam berinteraksi sosial. Yaitu yang pertama adalah as-sofaqoh. Nah, as-sofaqoh ini dimaknai sebagai sikap yang selalu ingin berbuat baik dan menyantuni orang lain. Kemudian yang kedua adalah al-ikho. Al-ikho adalah sikap yang selalu ingin berhubungan baik, artinya ingin menjalin relasi yang baik terus-menerus dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah an-nasihah. An-nasihah ini bisa dibilang adalah sikap atau suatu sikap sebagai bentuk perhatian dari individu terhadap individu yang lainnya ketika individu yang lain membutuhkan nasihat atau petunjuk agar hidupnya bisa lebih baik. Kemudian yang keempat ada an-nasru. An-nasru adalah sikap di mana kita itu selalu ingin menolong orang lain dari kesulitan. Nah, adapun kita tahu ada hadis atau ada ungkapan yang sangat masyhur, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Maka bisa dikatakan bahwa menolong orang lain juga merupakan suatu manfaat gitu. Kemudian yang kelima adalah qasmul ghazi. Nah, qasmul ghazi ini dimaknai sebagai menahan amarah. Tentu dalam berinteraksi sosial ataupun dalam circle-circle sosial, pengaturan emosi itu sangat penting dalam bagaimana kita membranding diri kita sendiri gitu. Kemudian yang keenam adalah al-hilmu. Al-hilmu di sini diartikan sopan santun kita kepada sesama, bagaimana kita menghormati yang lebih tua, bagaimana kita menyayangi yang lebih muda, dan bagaimana kita bersikap bijaksana terhadap orang lain yang seumuran dengan kita. Kemudian yang ketujuh adalah al-afu. Al-afu ini dimaknai sebagai suatu sikap yang mana kita itu selalu bisa memaafkan orang lain. Namun perlu dicatat bahwa selalu memaafkan orang lain ini, atau suka memaafkan orang lain ini tidak menjadikan kita mudah untuk mengeluarkan kata maaf. Sebab hal tersebut nantinya ditakutkan kita mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, dalam pemaparan tersebut atau dalam ceramah-ceramah singkat tadi dapat disimpulkan bahwa apabila kita ingin melakukan interaksi sosial yang baik menurut tuntunan Islam, maka kita harus melaksanakan atau menerapkan 7 sikap yang tadi. Yang intinya kita harus sopan santun, kita harus menahan amarah, kita harus mengolah emosi, kita harus senantiasa memberikan perhatian kita, atau dalam bahasa sosiologinya kita harus menampilkan empati dan simpati kepada orang lain. Karena dengan hal tersebut, orang lain akan memvalue diri kita sebaik yang mereka inginkan dan sebaik yang kita ekspektasikan. Mungkin cukup sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya mungkin